Kenshin. Ini dia pembahasan spin-off Kamen Rider Revised The Mystery episode terakhir. Walau sempat ada kendala beberapa hari lalu, Ana lega akhirnya pembahasannya di sini bisa terselesaikan sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang tetap menyimak pembahasannya ya sampai sini, terus juga komentar-komentarnya juga sejauh ini tetap masuk pada topiknya. Karena sampai episode terakhir ini Revised The Mystery menarik dan rapi secara overall menurut Ana. Dan Ana mau kasih info di awal video ini teman-teman ya. Jadi biar pada langsung denger juga. Nah, buat bahas-bahas episode revise-nya, sabar teman-teman ya, besok-besok ya, sabar, masih hari Senin, belum mau kiamat ya. Kalian tungguin aja, mau Ana uploadnya Sabtu juga ya, tungguin aja. Oke, sudah siap? Jadi langsung saja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Revised The Mystery episode 5. Jadi video sebelumnya Ana udah bahas 2 episode sekaligus ya, karena memang kunci utama ceritanya itu ada di 2 episode itu, yaitu episode 3 dan juga episode 4. Jadi episode 1 itu intro ya, atau pengenalan dan awal mula masalah. Episode 2 itu Ana bilang sih lebih ke mainin durasi ya. Nah, 3 dan 4-nya ini jadi kunci, dan episode 5 ini tuh jadi konklusi. Pasti ya sudah penasaran ya, apakah akan terjadi sesuatu yang wah lagi di episode ini, mengingat episode sebelumnya juga sudah terkuak ya, cukup banyak problemnya. Dan ya episode ini nggak menawarkan sesuatu yang wah banget menurut Ana, tapi menurut Ana rapi secara konklusi. Jadi Sayonji Suzu yang diperankan oleh si Rina Aizawa adalah tersangka dan juga pelaku utama di spin-off ini. Ternyata Mbak Suzu ini adalah tunangannya si Ueshima Sogo. Ternyata mereka adalah tunangan ya. Ana sempat berprediksi kan kalau mereka ini ada romansanya gitu ya, makanya ya diteruskan tujuan si Ueshima Sogo ini sama si Mbak Suzu. Dan ternyata juga Ueshima Sogo ini adalah ilmuwan yang baik ya. Entah kenapa George ini manggil si Sogo ini dengan sebutan ilmuwan iblis atau ilmuwan monster. Apa karena dasar ilmuannya itu dia meneliti monster, atau George-nya aja yang agak sensi atau gimana gitu ke si Sogo ya. Yang iblis benerannya kan si nah, kita lanjut dulu bahasannya ya. Nah, jadi dikoreksi lagi, Ueshima Sogo itu memang benar meneliti DNA para monster untuk menciptakan kekuatan yang bisa melawan monster-monster tersebut atas nama kebaikan. Oke? Jadi bukan untuk menciptakan monster lagi. Di serial Kamen Rider kan banyak yang kayak gini ya. Revise juga termasuk ya. Terus juga kayak ada Oz gitu kan, dimana Coromandel juga bisa dipakai sama si Eiji, bisa dipakai sama si Grid. Kan banyak kan di serial Kamen Rider kayak gitu. Jadi kita sebut aja di satu institut ya, ada 2 ilmuwan jenius, yaitu si Sogo sama si George. Tapi diceritakan George kan yang masuk Phoenix di sini, sementara si Sogo itu meninggal. Nah, ada ceritanya lagi di sini ya. Jadi ini semakin memperlengkapi juga ya, di mana flashback itu seperti itu. Memang 2 orang ini tuh sudah di-scout oleh pihak Phoenix. Masuk Phoenix sepertinya tuh kayak bergengsi banget gitu buat mereka berdua ya. Kan mereka berdua ini ilmuwan gitu. Selain di-scout dan direkrut, penelitian George dan juga penelitian Ueshima Sogo itu harus dikasih semuanya ke si Phoenix untuk bahan research. Phoenix juga punya konspirasi sebenarnya ya. Tapi George yang akhirnya berhasil masuk Phoenix sepenuhnya dan jadi ilmuwan di situ ya. Nah, seperti yang diceritakan di cerita utamanya si Revise. Karena jalur KKN lah bisa dibilang ya. Karena ayahnya si Masumi Karizaki ini sudah jadi ilmuwan dulu di sana. Privilege lah ya. Nah, soal ini bisa nyambung ke serial nih ya, dimana sebelum di Weekend ayahnya George tuh emang dulu tuh di Phoenix ya. Jadi si Ueshima Sogonya ini kena mental, terus dia kerja terus buat pembuktian lah bisa dibilang. Kerja akhirnya meninggal ya. Stres, sakit dan juga kecapean. Ini juga notifikasi nih buat Ana ya, yang kadang-kadang suka lupa waktu kalau udah kerja. Nah, tujuan dan juga tekadnya si Ueshima Sogo ini diteruskan oleh si Mbak Sayonji Suzu. Mungkin agak salah ya caranya ya, apalagi meneruskan tekad ini juga ditambah dengan alasan balas dendam. Nah, pada akhirnya si Mbak Suzu ini mendapatkan sampel dan DNA terakhir yang dia incar, yaitu Orphonok alias dari Kaido sendiri. Ini agak cukup konyol sih, hampir kena sembur apinya si Vice. Si Kaidonya ngelindungin si Mbak Suzunya. Jadi katanya walaupun udah dihianatin, dia itu udah terlanjur jatuh hati katanya sama kecantikan si Mbak Suzu ya. Tapi emang pada dasarnya si Kaido juga kayak begini ya di Kamen Rider Vice ya. Jadi udah 3 orang nih teman-temannya yang kepincut sama si Mbak Suzu ini ya. Ada Hiromi, ada Kaido, Iki juga udah lumayan ketar-ketir kan waktu itu ya pas nyuci piring bareng. 4 ternyata, 4 ya sama penontonnya, Ane. Soalnya di sini Rina Aizawanya memukau sekali lah pokoknya ya di spin-off ini ya. Sayangnya pas flashback les diajarin gitar sama si Kaido, si Mbak Suzu ini, lagunya kok malah lagu canon ya. Bukan lagu akustik yang biasa di serial Vice itu ya. Dan gak tahu kenapa di episode 5 ini si Rina Aizawa
bahkan keseluruhan spin-off Revised the Mystery ini cantik banget Rina Aizawa asli, padahal kepala 3 loh. Nanti Juli dia udah umur 31, Pak. Makin memukau ya yang udah kepala 3 seperti ini ya. Jadi lengkap sudah semua DNA monster dan disalurkan ke satu item yang repaint dari si Baritrex itu. Dan Mbak Suzu berubah menjadi monster bernama Oblivion. Kalau kalian lihat bentuknya memang banyak unsur-unsur dari 10 monster yang digunakan itu ya. Jadi ada bagian-bagian kaca yang seperti kayak Fangayar, ada bagian abunya si Orphanok juga, terus juga ada kayak sabuknya kayak sabuk Gronggi gitu ya. Nah, seperti itu. Di bagian ini bagian yang keren menurut Ana ya, dan berasa banget fanservice Kamen Rider Double-nya nih. Jadi fans Double wah pasti puas banget ya. Revai dan Vice di sini berubah menjadi Eagle Genome yang based on Kamen Rider Double, sementara Axel itu berubah menjadi Kamen Rider Axel Trial ya. Jadi double banget lah pokoknya. Pas si Axel Trial ini beraksi sampai gemeter loh Anda lihatnya ya pas dia fight, soalnya kemampuannya yang bergerak secepat kilat itu keluar. Hat. Ditambah pas dia lagi gelut gitu ada soundtrack dari si Kamen Rider Axelnya itu sendiri ya. Teret. Ya pokoknya itu keren banget lah, pokoknya sampai merinding, Pak. Jadi berasa kayak nonton Double pas 2009 ya. Soalnya vibes-nya double banget. Dan sampai habis juga si Iki pakai Eagle Genome terus, nggak ganti-ganti. Udah puas dah ya. Jadi udah Ana bilang pokoknya ya, fans Double lagi bener-bener dipuaskan banget tahun ini ya. Nanti animenya ada lagi, Pak. Jadi dipikir-pikir si Ueshima Sogo juga menurut Ana sih mirip si Tengoji Takeru pula mukanya. Pasin si Mbak Suzunya jatuh kan setelah di rider kick sama si Iki, terus tiba-tiba ada si Sogonya gitu bercahaya gitu. Ana langsung di kepala tuh terngiang lagu Naminada Afureru Noa. Langsung opening ghost Pak ya. Takerunya melayang-melayang. Ini si Ueshima Sogonya melayang-layang, mukanya mirip lagi. Akhirnya semuanya berakhir dengan damai ya. Jadi Mbak Suzunya diamankan oleh Terui untuk dibawa ke kepolisian. Dan di bagian terakhir setelah after credit-nya, bisa dibilang itu bagian yang membagongkan ya, yang buat kita mikir lagi. Jadi Terui bilang kalau sayang sekali katanya ke si George, stem monsternya hancur nggak bersisa. Tapi ternyata saat di bekas lab Ueshima, saat si George ke situ sama si Terui, George itu diam-diam sudah sempat mengamankan data-data monster yang diteliti Ueshima ke dalam USB-nya. Dan diakhiri dengan senyum picisnya dia. Nah lo. Jadi di bagian penjelasan Mbak Suzu yang mengulik tentang masa lalu Ueshima, kita seperti diarahkan ke pihak George sebagai yang sumber masalahnya nih. Karena si George yang masuk Phoenix tapi lewat jalur KKN. Mungkin ya menurut si Mbak Suzu ya si Ueshima ini nggak kalah pinter sama si George, bahkan lebih pinter mungkin ya. Si George sendiri juga mengakui kan, yang bisa menyaingi kecerdasan gua nih ada satu orang, si ilmuwan monster ini, yaitu si Ueshima Sogo gitu ya. Nah, sekarang di after credits ya malah dia yang benar-benar mencurigakan di sini. Jadi untuk bagian ini Ana nggak tahu apakah bakal disambungin ke serial atau ke movie atau gimana ya. Karena hal yang dibawa juga harus masuk akal dong, dimana kan itu ada DNA para monster di universe Kamen Rider ya, Gronggi, Orphanok, Fangayar, Smash dan lain-lain. Tapi kalau mau masuk cerita utama Revise juga mestinya ya bisa-bisa aja menurut Ana, mengingat tema Kamen Rider-nya sendiri adalah perayaan 50 tahun. Makanya genom-genomnya si Iki atau si Revise and Vice juga kan based on Kamen Rider pada zaman dahulu kan, Double, terus juga Kuga, X8 dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau masukin monster lagi, ini monster-monster yang ada di serial Kamen Rider sebelumnya ke cerita utama Revise sekarang, menurut Ana sih nggak masalah, masih relate ya sekali lagi ya. Oke, kita juga belum tahu asal-usulnya dari mana kan si George ini mendapatkan unsur-unsur rider ini kan. Yang kita tahu dia fanboy gitu ya. Cuman apakah si ridernya itu emang ada di dunia nyata? Kan ada, sekarang kan jadi perdebatan lagi kan, emang apakah ada di universe-nya si Revise itu atau memang cerita fiksi, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini kan di spin-off ini ya si ridernya tuh ada, makanya si Terui bisa comeback, si Tante Oren bisa comeback. Nah, itu dia ya. Itu dia teman-teman ya. Menurut Ana sekali lagi secara overall ini Revise the Mystery ini menarik, terus juga secara konklusi juga sampai puncaknya rapih ya. Jadi nggak terlalu maksa gimana. Memang di episode 5 ini tuh lebih dominan di fight-nya ya, sementara ya penyelesaian masalahnya ya udah gitu begitu aja gitu. Tapi menurut Ana ya nggak ada yang kesannya maksa gitu teman-teman ya. Ya udah semuanya terselesaikan dengan rapih dan juga damai ya, dan juga diselingi dengan sedikit itu si George yang terakhir ya.
Jadi kita tunggu saja. Jadi sangat mungkin sekali sih, mungkin masih ada spin-off apa lagi lah. Nanti juga kan ada Hyper Battle DVD ya. Jadi kita lihatlah apakah masih disambungin cerita dari spin-off ini ke bagian lain ceritanya si Revise. Entah itu cerita utama, movie, spin-off lain lagi atau apa ya. Kita tunggu aja teman-teman. Jadi itu dia 5 episode. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak sampai sini. Akhirnya terselesaikan juga ya, sesuai janji Ana juga. Jadi lumayan bikin pusing juga Pak ya. Untuk 1 minggu itu harus bahas 2 episode. Tapi sekarang akhirnya sudah terselesaikan dengan sempurna. Jadi kalian tinggal perlengkapi saja dengan diskusi dan komentar kalian di bawah teman-teman ya. Jadi ditunggu komentar dan pendapat kalian untuk episode 5 ini, atau kalian mau bahas secara overall semuanya Revise The Mystery ini 5 episode gimana menurut kalian? Silahkan saja ya. Kalau Ana sih udah bahas semua. Jadi nanti Ana tinggal baca komentar-komentar yang keren dari kalian semua. Ya udah guys, terima kasih banyak dan juga sekali lagi ditunggu untuk bahas-bahas episode Revise paling dekat berarti episode 25 ya. Oke, ditunggu saja teman-teman ya. Ana lagi siapkan pembahasan yang sangat maksimal. Jadi ditunggu aja biar kita itu ada bahan diskusi juga setiap minggunya. Oke guys, like, share, subscribe, follow Instagram Ana di @RezaAlexandre dan juga di @Reza Plus. Teman-teman jangan lupa juga ada TikTok @RezaAlexandre dan juga jangan lupa subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex. Oke guys, bye-bye.